Makin menjadi, cara jitu Adian Apitupulu lawan Capres berkekuatan besar, maksudnya Prabowo. Kawan kita itu luar biasa, uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang, kalah kita. Saya sakit, dan saya berpikir, mana lebih mahal Adian dan negara ini? Negara lebih mahal dari Adian? Oke, kalau gitu kita harus pulang untuk memperbaiki negara yang sakit tanpa memperdulikan penyakit kita. Kita memulai lagi pertarungan terhormat kita, dan kita akan bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Kita sampaikan pada siapapun, tidak akan ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kebohongan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas paksaan dan intimidasi. Dan menurut saya, kawan-kawan muda, kawan-kawan yang terhormat yang berkumpul sore hari ini di sini, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Sobat Bagi Media, siapa yang tidak kenal Adian? Dia seorang pendebat ulung yang cerdas, di setiap acara talk show di berbagai media. Bahkan, Adian tidak segan-segan mempermalukan lawan debatnya siapapun dia, karena kehabisan argumentasi di hadapan Adi Apitupulu yang menang lugas dan tajam. Yang selalu menggunakan data valid pada setiap debatnya, yang sulit terbantahkan oleh siapapun mereka. Yang jelas, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi pergerakan. Sehingga Adian lebih dikenal dengan sosok aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan Parlemen Jalanan. Adian Apitupulu sangat dikenal saat terlibat pada pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Forum Kota. Organisasi ini berisi 16 kampus, dan merupakan dua organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Dan usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan, serta aktivitas yang pro-rakyat. Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh. Pada tahun 2012, dan di tahun yang sama, Adian mencoba mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan. Namun, ternyata belum lolos ke Senayan pada waktu itu. Pada tahun 2014, Adian Apitupulu berhasil duduk menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2014 hingga 2019 dari Dapil Jabar 5. Dan terpilih kembali untuk periode 2019 sampai 2024 dengan dapil yang sama. Dan tidak salah kalau Adian Apitupulu memiliki segudang militansi yang tersebar di berbagai daerah. Adian memang bukanlah politikus congkak. Ia bukan politikus asal jadi seperti yang saat ini banyak berseliweran. Ia adalah seorang politikus yang lahir dari rasa kekhawatiran, kegelisahan, dan kegetiran akibat tindakan rezim Orde Baru yang begitu semena-mena dan otoriter terhadap rakyatnya. Sobat Bagi Media, kita sampaikan pada siapapun, tidak akan ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Betul, tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kebohongan. Betul, tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas paksaan dan intimidasi. Dan kini, hatinya mulai terbangun kembali ketika melihat demokrasi di negeri ini mulai tergoyang. Drama-drama Pilpres 2024 akan terus berlanjut, sampai dengan Februari 2024. Jangkar politik di negara ini harus dibenahi, agar tidak oleng dan tidak bergerak ke arah yang lebih mengerikan lagi. Kekuatan besar seolah sedang mempersiapkan tombak besar untuk menyerang. Kembali ke Adian, sosok pemberani yang suka membela kebenaran. Kini, ketika prinsip-prinsip demokrasi mulai gelap, pihaknya mulai menunjukkan kekuatannya. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud, Adiana pun mengajak relawan Nusantara Ganjar, untuk bergerak militan memenangkan pasangan Ganjar. Sobat Bagi Media, Adian berharap ada perbandingan yang apple to apple, sehingga pertarungan seimbang. Jangan gampang percaya begitu saja, topeng politik yang banyak bertebaran di tahun pemilu. Menarik kata Adi yang tadi setiap capres akan mengumbar janji politik, hingga yang terdengar tidak masuk akal sekalipun, misalnya menambahkan 250.000 kosakarta baru ke KB. Tapi lihat saja rekam jejaknya, faktanya memang begitu karena mereka nyaris tidak menjual prestasi atau visi misi, melainkan narasi kedekatan dengan Jokowi ditambah dengan caption yang mengunggah rasa patriotisme. Sudah basilah hal ini. Mereka itu tujuannya hanya satu, yaitu menyirap suara pendukung Jokowi.
Mereka tidak terlalu peduli dengan Jokowi, mereka hanya butuh dukungan Jokowi. Kalau bisa merebut dukungan setengahnya saja, lumayan kan? Itulah yang sedang dimainkan oleh mereka. Lantas, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!